Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Ida Royani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bungo dari TK Negeri Pertiwi Rantau Pandan. Saya Rima Dejayanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bungo dari SMP Negeri 4 Rantau Pandan. Saya Dinam Tiwijaya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bungo dari SDN 44 Kala. Assalamualaikum Pak Bina. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Bina? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah saya sehat juga Pak Bina. Pak Bina, saya tadi mendapatkan tugas nih untuk menjadi observer pada kegiatan coaching Pak Bina. Rencananya Pak Bina mau melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya, hari ini. Iya, jadi terkait itu semua untuk melaksanakan kegiatan coaching, saya akan menyampaikan rubrik-rubrik penggerak dalam observasi. Nah, jadi dalam rubrik observasi ini ada prinsip seorang coach. Bapak kan mau menjadi coach ya? Iya. Nah, prinsip seorang coach itu adanya kemitraan, adanya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi kompetensi inti dari coaching tersebut yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, dari teknik rasa itu saya rasa Bapak sudah paham tentang teknik rasa kan? Terus menerapkan alur dari Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, jadi dalam hal ini saya akan mengajukan ada beberapa pertanyaan yang akan saya catat dari jawaban Bapak, yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 itu Ibu, yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian yang mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, serta selama coaching nanti saya ingin menerapkan yaitu tadi alur tirtanya. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya, ada 3 kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan. Nah, dari 3 kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi mana yang lebih spesifikasi lagi yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching ini? Yang ingin saya lebih kembangkan dan saya kedepankan yang di sini yaitu Bu, tentang mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa tadi, agar nantinya si coach nanti bisa menyampaikan banyak ide-idenya, ide-ide kreatifnya nantinya, ide-ide baru yang dapat menjadi solusi, begitu juga bisa menjadi suatu pembaruan atau solusinya lagi di masalahnya. Baik sekali Pak. Jadi itu ya kompetensi yang mau ingin dikembangkan. Nah, untuk indikator ketercapaiannya, kira-kira yang tolak ukur yang bagaimana yang ingin Bapak tunjukkan dalam proses percakapan nanti? Jadi di dalam indikatornya nanti itu saya harap si coachnya nanti bisa merasa terpuaskan begitu Ibu. Selain itu juga dia dari pembicaraannya nanti yang sudah dialaminya nanti coach dapat menemukan ide-ide baru, kemudian dia juga bisa menggali lebih dalam lagi potensinya gitu, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya nanti. Baik sekali Pak. Jadi kompetensi inti sudah ada, indikator sudah ada. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan dari alur cerita yang ada ini. Oke Pak, selamat melaksanakan coaching. Saya pindah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa kabar Ibu Rima? Alhamdulillah Bapak baik. Tapi saya ingin Nah, iya. Kenapa itu Ibu? Oke. Jadi Bapak nih, ingin bercerita sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi. Bukan permasalahan sih. Sebenarnya benar-benar terjadi dengan saya nih Pak. Jadi saya agak jadi apa ya? Jadi tanda-tanda di dalam hati untuk menghadapi murid tersebut di tahun ajaran baru ini. Jadi ceritanya gini Pak. Saya kan guru IPA nih di SMP 4 Tabanan. Nah, di situ saya mempunyai salah satu murid. Ini waktu itu dia masih kelas 7. Namanya si Regi. Nah, setiap pembelajaran saya, ini yang saya amati nih Bapak, itu tidak mau mengerjakan tugas. Kemudian sepertinya tidak suka dengan pembelajaran saya dan suka mengganggu kawannya. Dan sehingga saya mengambil kesimpulan dia kurang termotivasi dengan pembelajaran IPA yang saya berikan selama ini. Buktinya apa? Nilai rapornya juga tentang yang mata pelajaran IPA itu jauh dari teman-teman yang lain, Pak. Jadi sekarang kebetulan dia alhamdulillah masih naik kelas 8. Nah, nanti kan saya akan ketemu lagi dengan si anak ini. Jadi untuk menghadapi itu agak jadi gimana ya? Gitu. Jadi ada pertanyaan di hati. Baik, dari yang apa yang Ibu ceritakan tadi, jadi jelas tujuan kita ini apa kan gitu. Jadi mari nantinya kita identifikasi hal-hal yang terkait tentang anak tadi gitu ya Bu. Jadi sejauh ini apakah hanya itu hambatan Ibu? Untuk masalah dengan si anak ini ya karena saya merasa motivasinya kurang tadi, jadi apa namanya ya itu hambatan yang paling apa nama bagi saya paling riwah kata saya paling susah untuk menghadapi si anak itu. Baiklah, jadi tujuan Ibu selain anak itu tadi, apakah tujuan selanjutnya itu? Iya, jadi tujuan dari saya ingin bercerita dengan Bapak ini Pak, saya ingin mencari apa ya, kalau ada ide nanti atau solusi nanti untuk menghadapi si anak ini supaya motivasinya meningkat gitu lah. Sehingga pembelajaran IPA nantinya dia hobi dengan belajar IPA, tidak lagi mengganggu kawannya, tapi dia motivasinya benar-benar ada untuk pembelajaran IPA itu tujuannya. Jadi itu tadi ya harapan Ibu supaya anak ini kedepannya bisa menyukai pelajaran IPA, kemudian nilai-nilainya juga lebih baik lagi. Selain itu dia juga nantinya tidak, ya karena dia sudah menyukai IPA ini tadi, di dalam kelas, di dalam pembelajaran Ibu nantinya dia tidak mengganggu-ganggu temannya tadi, gitu ya kan? Oke. Jadi sebenarnya Ibu ketahui tidak apa sih penyebab anak itu kok seperti itu gitu? Ya, jadi saya sempat bertanya dengan temannya nih Bapak, teman si Regi tadi saya tanyakan, kamu tahu tidak kenapa alasan Regi tidak mau belajar dengan ibu atau selalu seperti itu sikapnya? Jadi ada celotehan dari si Regi ini dengan kawannya dibilang gini, saya tidak suka pembelajaran IPA itu. Yang pertama ribetnya apa? Banyak hitung-hitungan. Kemudian dia bilang pembelajaran IPA juga banyak bahasa yang aneh. Katanya bahasa aneh itu sebenarnya bahasa Latin. Iya. Jadi katanya untuk menghafal aja, untuk membaca yang sulit, apalagi untuk dihafal atau itu. Jadi katanya membosankan. Jadi saya untuk memahami saja pusing saja, apalagi saya harus belajar lebih katanya saya. Makanya itu alasan dia tidak mau dari si kawannya tadi. Nah kemudian saya juga bertanya kepada guru di kantor, karena sebenarnya secara tidak sengaja sih Pak. Katanya Bapak Ibu, kalau si Regi belajar kalian gimana? Nah jawaban ada guru di kantor bilang gini, kalau dengan saya aktif mau mengikuti pembelajaran, jadi saya merasa saya nggak mau. Jadi saya tanya lagi, kalau satu lagi gimana Bu, matematika Bu, belajar matematika si Regi gimana? Dengan saya mau dia mengerjakan matematika walaupun hitung-hitungan. Nah jadi antara jawaban si kawan tadi dengan si guru kan hampir berimbangan, hanya ada beda sedikit. Jadi itu yang membuat si Regi itu tidak mau karena sulit
alasan si Randy itu tidak mau belajar dengan saya? Itu dari pembicaraan saya dengan yang lain, dengan kawannya, dengan guru tadi. Oke, jadi ibu sudah mengidentifikasi permasalahan anak tersebut dengan cara itu tadi, dengan teman anak tersebut, dengan siswa lain, kemudian dengan guru-guru juga. Rupanya dengan guru lain dia bersemangat aktif gitu ya Bu. Betul, Bapak. Kalau boleh tahu pembelajaran apa salah satunya itu? Olahraga Bapak. Jadi dengan Bapak olahraga, satu lagi, padahal itu kan matematik, katanya mau, dia suka. Kenapa dengan saya alasannya itu kan nggak masuk akal gitu. Iya, betul. Jadi ada satu lagi, saya lupa tadi ada satu lagi dengan guru agama kalau tidak salah seperti itu. Mau juga, tetapi memang dia ini ada kekurangan sedikit dalam proses karena dia sulit untuk lancar membaca itu. Jadi itu ternyata. Apalagi mau bahasa yang sulit gitu. Nah bahasa kalau IPA kan Pak bahasanya matematik, hampir seperti bahasa Inggris tuh sulit. Lain yang ditulis, lain yang itu yang dibaca. Nah itu jadi makanya dia ini. Padahal dia sudah bisa membaca tapi belum terlalu lancar. Oke. Jadi masalahnya juga di anak tersebut yaitu karena kesulitan membaca, belum begitu lancar membaca gitu ya. Jadi ke depan rencana ibu dari ibu yang telah mengidentifikasi itu tadi, apa rencana selanjutnya dari ibu? Jadi ternyata mungkin betul, bukan mungkin, ternyata saya yang kurang memaksimalkan diri saya sendiri. Jadi seharusnya saya rasa saya sebagai guru IPA seharusnya sebelum memberikan pembelajaran ternyata harus mengidentifikasi dulu profil belajar murid, minat belajarnya. Selama ini tidak saya lakukan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, yang akan saya terapkan sebaiknya saya menerapkan di pembelajaran IPA itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti kan diferensiasi itu kan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid dari gaya visual, auditory dan kinestetik. Nah, saya berasumsi si Randy ini sepertinya gaya belajar dan kinestetik. Nah, selanjutnya berikutnya saya juga berencana nih Pak. Mungkin karena salah saya pembelajaran terlalu monoton seperti itu saja, sebaiknya saya menerapkan model-model pembelajaran yang aktif dan menyenangkan juga di kelas itu sehingga motivasi si Randy itu bisa meningkat. Kan banyak itu, kalau itu kan banyak praktikum tuh Bapak, jadi bisa dilakukan praktikum di luar kelas dengan jadi anak itu termotivasi belajar secara kontekstual, secara langsung nih benda-benda nyata seperti itu. Jadi Randy itu mungkin bisa termotivasi. Jadi itu tadi ya, dari ibu tadi menceritakan bahwasanya kemungkinan si Randy ini anaknya yaitu anak-anak yang kalau dalam pembelajaran itu masuk ke dalam pembelajaran yang kinestetik gitu ya, yang aktif. Itu makanya ibu memerlukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, karena ibu merasa selama ini pembelajaran ibu itu masih monoton gitu ya. Jadi kalau ibu pahami tadi dari guru yang sebelumnya tadi yang menyukai pembelajaran yang lain, berarti apakah mungkin guru-guru itu sudah melaksanakan juga pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi saya akan berusaha menerapkan di pembelajaran IPA dulu. Nanti kalau seandainya berdampak nih di pembelajaran saya bisa meningkatkan motivasi si Randy itu ya. Jadi nanti saya akan berusaha memberi informasi, mengimbaskan kepada teman rekan sejawat yang ada di sekolah tersebut. Mudah-mudahan nanti hasil saya untuk pembelajaran IPA ini bisa berjalan bagus. Ya, semoga nanti kedepannya dengan ibu memberikan perubahan ini ya si Randy, dan apabila ibu nanti dalam penerapan berdiferensiasi yang berhasil, ibu bisa mengimbaskan gitu ya. Semoga aja nanti di kedepannya bisa ibu imbaskan gitu ya. Jadi kapan itu rencana ibu akan melaksanakan itu, dan kira-kira berapa lama waktu itu? Iya, jadi kebetulan ini ajaran baru.
Jadi pas sekali saya terapkan di awal ajaran baru ini untuk di kelas 8, karena si Regi itu kan naik kelas 8. Jadi saya usahakan dulu untuk di kelas itu supaya nanti ada dampaknya ke depannya atau tidak. Jadi mungkin satu minggu depan materinya cocok untuk pembelajaran berdiferensiasi di IPA ini akan saya terapkan di kelas 8 dulu. Tapi saya butuh menyusun dulu RPP atau modul ajarnya agar benar-benar ini bisa menghandle kebutuhan murid yang ada di dalam kelas saya. Saya harus pelajari betul-betul dulu minat belajar, daya belajar terhadap murid tersebut. Jadi jangan salah lagi nanti depannya saya merencanakan RPP berdiferensiasi, tahu-tahunya saya tidak tahu profil belajarnya gimana. Tadi kan gara-gara itu. Jadi tidak lancar membaca kan, itu kan profil belajar murid lagi. Iya, betul. Jadi Ibu kedepannya akan menyusun bahan-bahan dulu. Tujuan Ibu itu menyusun bahan. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya ini kan Ibu akan cocok dengan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Jadi sejauh ini dukungan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan bisa mengimbaskan kepada anak tersebut gitu? Jadi dukungan yang pertama sih kolaborasi dari wali kelas dulu, karena yang mengerti minat belajar, profil belajar itu kan wali kelas. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian baru dengan guru atau guru-guru lain, akan sejawat yang lain, sehingga kita bisa bertanya, saya lihat dulu bagaimana sisi ready tersebut, atau yang tidak ready saja murid kita terapkan itu bagaimana profilnya, bagaimana minatnya. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama-sama gitu. Selanjutnya selain itu butuh dukungan juga dengan kepala sekolah untuk menyiapkan, kan berdiferensiasi ini kan kita butuh yang namanya diferensiasi konten. Jadi ada teknologi yang harus kita butuhkan nanti dalam pembelajaran tersebut. Misalnya ada Infokus yang harus kita siapkan, jadi harus minta izin dulu dengan kepala sekolah yang menggunakan Infokus, kemudian internet yang stabil dan sebagainya, supaya nanti konten dalam proses diferensiasi ini terlaksana. Kalau sejauh ini dukungan dari wali kelas, guru lain dan kepala sekolah itu bagaimana dengan Ibu? Selama ini kalau wali kelas sih oke-oke aja. Jadi apapun informasi, kan kita mau nanya, Ibu yang pintar di kelas ini siapa? Itu insya Allah wali kelas itu bisa memberikan informasi yang baik kepada guru-guru yang bertanya. Jadi tadinya anak yang pintar, dari mana tahunya? Dari rapornya kan, dilihat ternyata ini dari satu dari kedua, itu kan bisa untuk sebagai acuan kita di wali kelas. Saling terbuka gitu sebenarnya Bu. Dan kalau kepala sekolah juga alhamdulillah sangat mendukung, karena dia apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, jadi dia sangat antusias sekali untuk guru-gurunya, ayo kita mulai ide baru yang bisa meningkatkan kompetensi si guru dan sekolah kita. Jadi sangat mendukung. Jadi sejauh ini ya alhamdulillah baik wali kelas, guru mata pelajaran lain dan kepala sekolah ternyata mendukung penuh gitu ya. Jadi ya semoga kedepannya nanti Ibu bisa melaksanakannya ya gitu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah berbicara ini, kita panjang lebar ini, apa yang Ibu rasakan gitu? Sampai akhirnya kan, akhirnya kepala sekolah saya, kepala sekolahnya baik juga, berarti tinggal sekarang bagaimana? Jadi perasaan saya setelah kita berbincang-bincang, alhamdulillah ibaratnya mulut tadi itu bisa lepas nih, ibaratnya bom bisa meletus jadi seperti keluar semuanya. Ternyata seperti ini yang harus saya lakukan, semuanya kan mendukung. Saya saja tidak bisa mengenali tadi Bapak ini. Alhamdulillah semuanya terjawabkan sudah dengan berbincang-bincang dengan Bapak tadi. Oke, baiklah, berarti sejauh ini Ibu akhirnya mendapatkan ide-ide baru dan Ibu juga bisa memaksimalkan potensi Ibu gitu ya. Iya. Ya semoga nanti karena ya dari kepala sekolah, rekan sejawat dan rekan-rekan mata pelajaran lain pun sudah sangat mendukung penuh itu ya. Ya semoga
penerapan Ibu akan berhasil dan akan berdampak kepada anak, jangan cuma kepada anak satu anak, akhirnya Iya, nanti kepada semua satu sekolah. Mudah-mudahan ya Ya, Bapak. semoga berhasil ini. Iya, mudah-mudahan saya bisa menerapkannya. Saya tunggu, Oke. saya tunggu kabar baiknya. Oke Oke, Bapak. ya. Terima kasih Bapak atas bincang hari ini ya. Saya permisi dulu Pak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Dari hasil observer saya tadi itu, saya sudah melihat bagaimana Bapak menjadi coach pada saat kegiatan coaching tadi. Nah, saya ingin menanyakan perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan coaching ini. Apa yang Bapak rasakan? Ya, kalau yang saya rasakan pada awalnya saya itu masih merasa canggung gitu. Cuman di akhirnya karena Ibu itu sudah bercerita panjang lebar, akhirnya saya ya itu tadi, Ibu ini berarti sudah merasa saya dan dia itu seorang mitra gitu kan, tidak merasa saling menggurui gitu. Nah, kemudian karena Ibu itu berjalan, ya sejauh ini Ibu itu sudah merasakan puas dengan pembicaraan ini. Akhirnya Ibu itu juga si Kucil ini tadi bisa mendapatkan ide-ide kreatif baru dan akan melaksanakan ide kreatifnya secepat mungkin gitu kan. Pak ya, oke, itu yang Bapak merasa puas dari hasil si coaching tadi Pak ya. Nah, selain dari indikator yang kemitraan tadi, apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Selain tadi kemitraan kan sudah itu tadi indikatornya, ada lagi kah indikator yang sudah Bapak merasa Bapak mencapainya? Selain indikator kemitraan tadi, proses kreatif sejauh ini saya rasa sudah juga Ibu. Kemudian saya juga sudah memaksimalkan potensi Ibu tersebut di sekolah. Contohnya Ibu tadi akhirnya dengan potensinya dia bisa akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan bila mana itu berhasil dia akan mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawatnya gitu. Oh, baik Pak, oke. Dari hasil itu semua Pak, tadi saya mencatat hasil observasi ya yang telah Bapak laksanakan berdasarkan kegiatan coaching. Bapak sudah mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, sudah selanjutnya melaksanakan teknik coaching berdasarkan Altirta. Itu yang tadi sudah saya lihat dari coaching Bapak tadi. Nah, setelah itu, selain yang telah saya lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan percakapan coaching tadi Pak? Kalau sejauh ini saya rasa Ibu, saya ingin yang lebih saya kembangkan dan saya akan maksimalkan itu Ibu di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga ada beberapa teknik yang belum saya pergunakan, yaitu seperti teknik stop, supaya si kerja ini bisa merasa lebih tenang gitu kan, bisa lebih terbuka, lebih memaksimalkan potensinya lagi gitu. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya sudah maksimal, tapi masih ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan seperti pertanyaan berbobot dan menggunakan teknik stop tadi Pak ya. Semoga dengan kegiatan ini Bapak bisa lebih memperlancar lagi kegiatan coachingnya untuk di lain waktu. Untuk hari ini sudah cukup sekian dan mohon maaf karena saya banyak ngomong tadi. Takutnya banyak salah Pak ya. Jadi saya mohon maaf, saya permisi dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.